Apapun sifatnya, baik masalah itu kecil ataupun besar, ya semuanya diikuti dengan sabar, yaitu menerima dulu itu sebagai keputusan dari Allah. Baik itu adalah sebuah nikmat ataupun sebuah cobaan yang kita anggap sesuatu yang kita tidak senangi. Karena enggak mungkin terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, Allah tidak pernah menetapkan sebuah hukum kecuali Allah ingin hukum itu diterima. Walaupun kita tidak suka, apapun sifatnya, gangguan orang, orang utang tidak bayar, orang mencaci maki, hilangnya harta, bangkrutnya harta, hilangnya orang yang kita cintai, semua itu adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan kepada hambanya yang dia inginkan, dan disitulah Allah menguji hambanya, dia sabar atau tidak. Beberapa dalil atau banyak dalil, juga contoh-contoh tentang masalah sabar ini. Yang pertama diangkat oleh penulis ini adalah firman Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah dalam surah Al-Imran ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyin min nabiy قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Dan betapa banyak nabi yang bersama mereka berperang, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi kita ambil potongan akhir ayat ini, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Berarti Allah menciptakan cobaan agar hambanya sabar, menerima itu sebagai keputusan dari Allah, kemudian dia ikhtiar cari jalan keluar. Tentu tidak akan ada makna dan garam kehidupan kita, maksudnya kayak makanan itu ada garamnya. Tidak akan ada kenikmatannya kalau tidak ada cobaannya. Kalau semua mulus-mulus saja tidak enak. Misal teman-teman sekolah dari SD sampai kuliah nggak pernah ada ujian, nggak cocok juga. Karena kita tidak pernah tahu kualitas kita seperti apa. Cobaan yang datang itu akan menunjukkan kualitas kita. Disitulah juga kita akan mengupgrade, meningkatkan kualitas skill kita, ya, potensi yang ada dalam diri kita. Cobaan itu akan memaksa itu. Dengan kita sakit, kita coba ikhtiar untuk berobat, kita coba untuk ikhtiar bisa merasakan juga kurangnya tidur. Mungkin dengan puasa kita bisa sabar dengan kurangnya makan dan minum. Mungkin segala macam. Itu adalah ilmu, pengetahuan yang seharusnya kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Jadi keliru kalau orang yang menganggap cobaan itu adalah sesuatu yang berat bagi dia, atau dia membesar-besarkannya. Ada orang kadang-kadang kalau ngobrol sama kita masalahnya kecil, hanya mungkin kena sakit sedikit. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sudah tua, kemudian dia datang mengeluh sama saya, Ustaz, saya datang ke Jakarta karena saya mau berobat, saya ada diabetes begini begitu, masalahnya ini seperti sesuatu yang sudah sangat besar. Padahal saya lihat orang ini datang dari Jawa ke Jakarta, duduk makan, hadir di pengajian, jalan enak, bisa bernafas. Salah satu cobaannya hanya karena ada diabetesnya, dan itu bisa setiap saat Allah sembuhkan. Kemudian dokter mengatakan Anda sudah sembuh, selesai. Dan dalam prosesnya pun ada dokter dia bisa konsultasi, ada obat bisa meredam diabetesnya dan segala macam hal. Lalu kenapa harus dengan keluh kesah ini? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan nikmat supaya disyukuri, memberikan cobaan supaya disabari. Jadi tingkat sabar dalam cobaan seperti tingkat syukur dalam nikmat. Sekali lagi, tingkat sabar dalam cobaan artinya kita harus betul-betul bersabar itu sebagaimana kita harus bersyukur dalam nikmat. Kita tahu kalau kita bersyukur, kita akan ditambahkan nikmat. Kalau kita bersabar, kita akan diberikan ketenangan dan jalan keluar. Itu pasti. Tidak ada solusi yang lain. Tidak ada opsi yang lain. Mirip orang lapar, makan solusinya. Orang ngantuk, tidur solusinya. Ini orang cobaan, sabar solusi. Sebagaimana nikmat, syukur. Itu solusi. Tidak usah ciri yang lain. Karena ini Allah SWT yang telah memandu kita untuk ke situ. Allah berfirman betapa banyak nabi. Bisa makna, kata ulama tafsir, seluruh nabi yang Allah sudah utus. Kecuali sebagian kecil. Karena memang ada sebuah hadis Bukhari menjelaskan nanti akan datang nabi pada hari kiamat, tapi enggak disebutkan namanya, yang tidak punya pengikut satupun. Mungkin memang tidak ada yang beriman. Allahu alam siapa nabi itu. Karena dari 124 ribu nabi dan diantaranya 313 rasul, itu yang wajib kita imani, 25 nabi dan rasul. Masih banyak yang kita belum tahu. Nabi Muhammad SAW saja Allah mengatakan masih ada di antara nabi-nabi yang ada nabi yang kami ceritakan kepada Muhammad, ada yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi memang hampir semua nabi-nabi bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Untuk berperang itu bukan hal yang gampang. Keluar, bawa senjata, berhadapan dengan musuh. Kalau kita tidak pernah memulai pengorbanan kecil, kemudian mau diminta pengorbanan besar, mustahil terjadi. Nah, para sahabat dilatih oleh Nabi SAW untuk biasa berkorban. Ya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban perasaan, segala macam hal seperti itulah. Nah, di sini dikatakan nabi-nabi itu yang ikut bersama mereka berperang adalah orang-orang yang bertakwa. Memang sudah sampai pada tingkat dia mengenal Tuhannya dan ingin
ingin mengejar janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Di sini makna yang paling dekatnya adalah bencana dalam jihad. Karena di sini Allah menyebutkan di potongan awal ayat adalah perang. Jadi kayak misalnya tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan, itu kan kepikiran gitu kan. Orang biasa pergi haji umroh saja tidak pernah lepas handphonenya, hubungi kerjaan ini, kerjaan itu. Ini jihad bisa terputus kontak gitu kan. Bisa kembali, bisa enggak. Iya kalau langsung masuk medan perang lalu ditebas lehernya mati. Kalau dipotong dulu tangannya, dicungkil matanya, kan segala macam banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Ya, seperti Asim radhiyallahu anhu, insyaallah nanti kita akan bahas hari Sabtu nanti tablik akbarnya. Bagaimana beliau dibunuh oleh musuh dan berusaha untuk diambil batok kepalanya, gitu kan. Dipotong untuk diberikan kepada tokoh-tokoh Mekah gitu kan, supaya ditebus, ya, supaya dibayar. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang menghadapi masalah-masalah seperti itu. Tapi karena mereka, nanti di closing hadisnya, penutupan ayatnya dijelaskan mereka sabar, maka mereka tidak lemah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Yang puncaknya adalah jihad, setelahnya adalah semua bencana di jalan Allah. Bencana dalam menuntut ilmu, ya, mungkin godaan orang, dihina segala macam, ditolak ilmunya, apalah, mungkin dalam perdagangan gagal usahanya, mungkin dalam rumah tangga dia harus nasihatin pasangannya, mungkin anak-anaknya dia bersabar dalam memperbaiki mereka. Ini semua adalah bencana di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita disuruh bisa melaluinya. Tantangan hidup itu untuk dihadapi, bukan dihindari. Percuma, kalau untuk menghindari percuma, akan ada tantangan yang lain Allah berikan. Tapi kalau yang benar adalah kalau ada tantangan depan mata, hadapi. Kita hadapi, dan senjata terkuat adalah sabar. Terima dulu itu takdir Allah, kemudian kita ikhtiar cari jalan keluarnya. Seperti itulah. Dan tidak juga lesu dan tidak pernah menyerah kepada musuh. Dia tidak pernah menyerah kepada syaitan, manusia dan jin yang berusaha melemahkan iman, menggoyahkan, ya. Tidak ada sama sekali. Dan orang-orang beriman selalu kokoh menerima keputusan Allah SWT. Sebagaimana dia nikmat bersyukur dengan nikmatnya makanan, minuman, dia juga merasa nikmat dengan kesabaran yang Allah berikan pada saat musibah sedang datang, gitu kan. Urwah bin Zubair rahimahullah, dia kakinya satu diamputasi, anaknya mati. Begitu dia pulang ke Madinah, orang-orang pada takziah ke rumahnya, lalu mengatakan sabarlah, beginilah, begitulah. Pada saat dia lihat banyak orang ngomong, langsung dia mengatakan, sebentar, jangan pernah ada yang mengucapkan kata-kata menyedihkan bagi aku. Karena ketahuilah, Allah telah memberikan aku 4 atraf. Atraf itu kayak 2 tangan, 2 kaki. Allah ambil 1, saya masih punya 3. Alhamdulillah. Allah berikan saya 4 anak. Allah ambil 1, saya masih punya 3. Alhamdulillah. Jadi luar biasa bagaimana mereka bisa melihat justru dari sisi yang lain. Pada saat sebuah nikmat Allah angkat, Allah berikan masih banyak nikmat yang tertinggal, kan begitu. Seperti tadi misalnya, saya kasih contoh ada orang mungkin belum punya kerjaan. Tapi kan Allah masih kasih dia mata, masih kasih telinga, masih kasih tangan, masih kasih waktu, masih bisa tidur, masih bisa makan, masih banyak temannya. Ada orang punya keluarga, cuma tidak ada kerjaan. Itu saja. Baik, sabarlah. Coba terima sebagai putusan Allah, tetap ikhtiar, cari jalan keluar. Kan seperti itu. Dan seterusnya. Dan Allah mengatakan setelah itu, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Kata beliau, sabar secara bahasa adalah menahan dan mengendalikan, seperti perkataan orang, fulan terbunuh karena ia sabar. Maksudnya apabila dia mengendalikan dan menahan diri, seperti bunyi firman Allah yang maha suci dan maha pemurah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka pada pagi dan sore hari karena mengharap wajahnya. Artinya tahan hawa nafsumu, tahan gejolak untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan, sabar ada 3 tingkatan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun sholat malam, berpuasa di siang hari, masuk ke dalam masjid, pergi ke masjid kalau sholat, dan segala macam hal. Ini butuh kesabaran. Begitu juga dengan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, peluang-peluang untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu, semua ada. Sabar. Kalau lagi datang, sabar. Antum ngomong sama diri antum sendiri, sabar. Sabar, sabarkan diri sendiri antara antum sama Allah SWT dengan jiwa antum. Jangan ikuti gejolak itu, gitu kan. Dan jangan selalu menggunakan bahasa godaan syaitan berat nih. Gak ada berat. Memang syaitan tampil depan antum. Cekik-cekik harus kau berzina. Kalau enggak saya penggal lehermu, saya cungkil mata. Gak ada.
Antum aja yang besar-besarin tuh. Godaannya berat nih, bohong. Mana berat? Pakai tidur, pakai makan, baca Quran, bisa. Harus kokoh, gitu kan. Sabar di situ. Kemudian juga dalam cobaan harian. Tak usah terlalu banyak berkeluh kesah. Nanti kata Imam Ahmad rahimahullah, orang mukmin itu akan merasakan puncak nikmat Allah tanpa cobaan lagi pada saat kakinya sudah menginjakkan surga. Tapi untuk mendapatkan derajat di surga dia harus dicoba di dunia. Pasti akan diuji oleh Allah SWT. Karena ada derajat-derajat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan kesabaran. Gitu kan? Mungkin amal kita, coba antum hitung deh masing-masing kita yang ada di sini, termasuk saya. Berapa banyak amal yang sudah kita kerjakan? Apakah setiap malam kita tahajud? Setiap hari kita sholat duha? Kalaupun sudah iya, sempurnakah bacaannya, gerakannya? Gitu kan? Surah apa yang antum baca? Doa apa yang antum ucapkan? Apakah zikir pagi petang sudah rutin dibaca? Tidak pernah luput. Mengerti nggak maknanya? Apakah setiap hari antum sudah sedekah, jenguk orang sakit, tiap hari bakti sama orang tua, tiap hari berbuat baik sama istri dan anak atau suami sama anak, tiap hari baik sama tetangga, dan banyak sekali yang lain. Kan banyak kekurangan itu. Amal apa yang kita bisa hadapkan di hadapan Allah SWT pada hari kiamat? Apa yang kita mau banggakan? Kadang-kadang kita masih sudah beramal, itu pun masih diikuti dengan riya, masih diikuti dengan mengkhayal pada saat sholat, dan segala macam hal. Makanya Abdullah bin Umar berkata, pada ini ahli ibadah, dikenal sahibut ta'assi. Orang yang sangat fanatik dengan Nabi SAW. Setiap ada perbuatan Nabi apa yang dia tahu langsung dia kerjakan. Sampai dia mengatakan kalau seandainya saya tahu ada orang yang lebih mengerti daripada saya sebuah hadis Nabi, maka saya akan naik kuda ataupun unta atau keledai untuk menuju ke sana. Maka beliau mengatakan kalau seandainya saya sudah tahu pasti 2 rakaat solat saya diterima oleh Allah SWT, maka saya akan bersyukur kepada Allah. Tapi semua ya dia tahu itu. Kita harus sebagai seorang muslim harus antara roja, khauf dan roja. Takut Allah tidak terima, dari satu sisi kita berharap Allah terima. Gitu kan? Tapi kepastian 100% kita nggak bisa menjamin diri kita. Kita yakin dengan itu insya Allah janji Allah. Tapi di sini seorang mukmin harus berada di antara itu. Karena kalau dia khawatir amalnya kurang, dia akan terus menjaga kualitasnya. Di sini kita disuruh bersabar kalau kita sudah ada orang beriman, orang-orang saleh, ahli ibadah, tiap hari kerjanya di jalan Allah, bersabarlah bersama mereka. Itu yang Allah katakan di sini. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka pagi dan sore hari karena mengharap wajahnya. Firman Allah tersebut maksudnya sabarkanlah dirimu bersama mereka. Adapun sabar menurut syariat, kata beliau adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Di sini maksudnya adalah definisinya. Kalau beliau lebih terfokus, sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi misalnya orang lagi sakit, jadi bukan cuma sabar itu berarti menahan sakitnya. Memang betul-betul di sini adalah meninggalkan hal-hal yang haram dalam berobat misalnya, atau dalam bertutur kata, berkeluh kesah, gitu kan? Jadi tidak boleh dia ucapkan itu. Dia bersabar. Ya, dalam arti kata bukan cuma sekedar menahan sakit sekali lagi, tapi dia tahan tutur katanya, tidak mengucapkan kalimat keluh kesah, kecuali memang dia sampaikan pada dokter masalah sakitnya saja, gitu kan? Lalu dia nikmati. Coba teman-teman kalau ada cobaan apa-apa, coba nikmati di prosesnya. Enak saja kita laluin tuh. Makanya pernah saya sampaikan Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau takdir Allah sedang terjadi, cobaan maksudnya, maka manusia 2 golongan. Yang pertama bahagia, yang kedua celaka. Yang berbahagia adalah yang menerima takdir Allah itu. Maka dia akan mendapatkan pahala, ya, mudah melaluinya dan mendapatkan solusinya. Pasti terjadi 3 hal itu. Cobaan apapun datang, kalau kita terima, maka kita akan dapat pahala, karena itu cobaan dari Sang Pencipta Allah, seperti peraturan perusahaan diterapkan. Semua pegawai yang terima, maka dihormati oleh perusahaan, itu kan, seperti itulah. Dia mudah melaluinya, walaupun dia sakit segala macam, dia tahu ini cobaan akan ada pahalanya, dan kemudian dia dapat solusinya. Yang kedua celaka, datang cobaan berkeluh kesah, maka dia dapat dosa, dia sulit melaluinya, dan juga tidak dapatkan jalan keluarnya. Jadi misalnya ada 2 orang A sama B. Dia golongan pertama si A, dia terima takdir Allah karena sakitnya, penyakit yang sama misalnya. Si B enggak terima, toh sama-sama akan melaluinya. Ya, itu. Beratnya sama, waktunya sama misalnya, maka sama saja. Maka yang pertama dapat pahala, yang kedua tidak dapat pahala. Bahkan yang pertama akan mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT, sementara yang kedua tidak. Misalnya makin berat cobaannya.